Keynesian. Keynesian punya dua nabi, inflasi sama bank sentral. Sejak saat itu bank sentral berdiri. Bank sentral Amerika dimiliki oleh swasta, Amerika semuanya swasta. Tahun 2008, tahu-tahu ada subprime mortgage. Dunia menganggap, orang-orang seperti saya menganggap bahwa Keynesian selesai. Lahirlah seorang manusia yang namanya Michael Hudson sebagai ekonom dunia. Michael Hudson tahun 80 tahun 90 dia adalah pengajar di Peking University. Yang diajarin adalah Xi Jinping, semua PKJ Partai Komunis Cina, politbironya adalah murid dia. Dan apa yang dilakukan? Diajarkan printing money. Di kepala Hudsonian gak ada inflasi. Kenapa gak ada inflasi? Print 100 triliun, kasih. Nanti orang nggak usah pakai bunga, bayar untung, begitu balik uangnya ada langsung bayar, begitu masuk mas bakar duit. 5 tahun kemudian barang ini jadi, orang beli tanpa bunga, kemudian uangnya masuk lagi ke negara dibakar. Jadi Cina punya dua mata uang, satu renminbi, satu yuan. Renminbi itu dicetak suka-suka dia selama ada proyeknya, paham? Mulai paham? Dia nyetak apapun cetak aja, bener nggak? Dan dia bikin, karena itu tahun 90-an, tahun 2000 dia cetak segede-gedenya. Punya dua mata uang, dan renminbi gak pernah keluar. Yuan keluar. Yuan pakai peraturan internasional, nyetak duit harus pakai dolar atau emas. Tapi renminbi dicetak berdasarkan project, itu underlying. Inflasi enggak? Tidak. Setuju ya? Itu teorinya Hudson. Lalu, gimana yuannya supaya kuat? Gimana caranya? Ini caranya. Ini Indonesia nih sekarang, kita pemerintah Indonesia. Rupiah kita supaya kuat ini. Kamu pergi ke Papua Nugini, cari orang di sana siapa yang calon pemimpin. Kayaknya di sana ada lurah, ada wali kota yang mau jadi presiden. Contoh dia. Cari orang yang dekat yang bisa mempengaruhi dia. Ada cari mas, setahun kemudian, oh ini bekas dubes nih, mau masuk ke sana. Oh ini orang kayaknya dekat, pepet. Bilang, kerjain semua proyek, pokoknya uangnya ada, pokoknya lo kerja aja gitu ya, contohnya. Kemudian Papua Nugini punya proyek 100 billion dolar, benar nggak? Oke, 100 billion dapat ya, 100 billion. Ini intelijen kita nih, namanya infiltrasi masuk ke negara Papua tadi. Nama siapa? Namanya Larry pak, orang yang dekat itu pak. Sekarang tadi wali kota, sekarang udah perdana menteri pak. Oh siap, gitu kan? Oke, 100 billion tadi kita print rupiah. Krakatau Steel nyala, pabrik bata nyala, semua nyala. Kita bawa ke Papua Nugini yang utuh. Barang Indonesia gak boleh ada pegawai Papua Nugini kalau perlu, bener gak? Begitu barang jadi, balik lagi, Papua Nugini bayar kita pakai dolar, bener gak? Begitu dolar masuk, rupiahnya yang sama dibakar. Naik gak nilai rupiah? Ngerti gak? Indonesia nggak pernah digituin. Indonesia negara yang kuat, setuju ya? Yang goblok itu Papua Nugini, benar nggak? Udah mulai kebayang, begitu kita tidak ngerti cara ngelola negara, kita dikerjain oleh negara lain, setuju ya? Nah, terakhir Bapak Ibu, sebenarnya untuk membuat negara ini jalan, rumusnya cuma dua. Kalau Mas Fatur Anda jadi presiden, Mas, dua aja kebijakan Anda begitu hari pertama Anda jadi presiden. Nomor satu, buat kepres ke peraturan presiden, siapa saja yang keluar uang ke luar negeri tanpa beli barang atau segala macam, penjara 2 tahun mas. Itu namanya flight capital. Keputusan kepres kedua, mulai hari ini jam 24.00 bunga deposito 0. Mas, kalau Anda punya 1 triliun, setiap tahun Anda dapat 50 miliar, betul ya? Apa yang kamu pikirkan kalau deposito bunganya 0? Kalau keluar, tangkap, bener nggak? Akhirnya akan menjadi usaha di negara sendiri. Ada 11.000 triliun di bank sekarang nganggur. Dalam satu malam keluar ekonomi Indonesia maju nggak? Syariah nggak bangsa ini? Berkah nggak ada riba? Betul nggak? Udah nggak ada riba, berkah, ekonomi maju dalam semalam, bener nggak? Gitu aja kok repot.